Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya, Petrus mengajak kita untuk datang kepada Yesus Kristus, batu yang hidup. Ia adalah batu yang sempat ditolak oleh manusia, namun dipilih dan dihargai oleh Allah. Dan kepada setiap orang yang datang kepadanya diberikan sebuah panggilan yang tidak sederhana. Kita tidak hanya diajak untuk percaya, kita dibentuk menjadi batu-batu hidup yang disusun menjadi satu bangunan rohani yang dipersatukan oleh Kristus sendiri. Disitulah identitas kita menjadi jelas. Kita disebut sebagai umat pilihan, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita dipanggil dan ditebus olehnya. Dan dari situ, arah hidup kita pun menjadi nyata. Kita tidak hanya menerima, tetapi juga diutus. Diutus untuk mewartakan karya besar Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan itu tidak berhenti pada kata-kata. Ia masuk ke dalam hidup kita, dalam cara kita bersikap, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam kasih yang kita berikan, dan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Namun yang kita wartakan bukan sekedar kebaikan. Yang kita wartakan adalah karya Tuhan sendiri yang telah mengubah hidup kita, yang membawa kita keluar dari kegelapan dan menuntun kita kepada terangnya. Jika kita sungguh menyadari bahwa hidup kita telah disentuh oleh karya Tuhan, maka hidup kita tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Ada sesuatu yang berubah, cara kita melihat, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dan dari situlah pewartaan itu terjadi.
Bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita hidup setiap hari. Maka pertanyaannya sederhana, tetapi mendalam. Apakah hidup kita sudah benar-benar mencerminkan karya Tuhan yang kita imani? Atau kita masih menjalani semuanya seperti biasa, tanpa membawa terang itu ke dalamnya? Karena ketika kita sungguh hidup dari Tuhan, hidup kita sendiri akan menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh bekerja. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu. Ajarilah kami untuk tidak hanya percaya, tetapi juga hidup sebagai saksi dari karya-Mu. Bentuklah setiap sikap dan tindakan kami, agar melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih dan terang-Mu. Agar hidup kami tidak berjalan sia-sia, tetapi menjadi bagian dari pewartaan karya-Mu di dunia ini. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.